Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan dari FKIP, Prodi Pendidikan Matematika. Insya Allah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kaderisasi. Kaderisasi. Dalam sebuah organisasi, tentu kita akan mengenal sebutan kaderisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaderisasi diawali dari kata kader. Mempunyai makna yaitu orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting di dalam sebuah organisasi. Kaderisasi juga menciptakan beberapa kader yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan. Bukan hanya paksaan semata, artinya jangan membuat kegiatan kaderisasi yang memang tidak diperlukan di dalam suatu organisasi tertentu. Misalnya, pada organisasi atau himpunan yang memiliki tujuan dalam membentuk keterampilan berbahasa asing, tak perlu melakukan kegiatan panjat tebing atau lari keliling kota hanya karena alasan kaderisasi. Itulah yang menyebabkan kaderisasi menjadi tidak mempunyai esensi yang maksimal dan hanya sekedar tradisi yang konyol. Kaderisasi itu harus mempunyai konsep, tujuan, proses, dan hasil yang mampu membuat kader yang mendukung dalam kemajuan organisasi tersebut. Pola sebuah kaderisasi diawali dari konsep yang dimana konsep tersebut harus menjadi sesuatu yang dibutuhkan, seperti misalnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, aktualisasi, serta kesejahteraan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Maka, dengan kebutuhan itu, konsep akan menciptakan sesuatu, yaitu tugas dalam membentuk pengembangan diri, baik dalam soft maupun dalam hard skill. Yang dimaksud dengan masa depan yang ideal adalah pribadi seseorang yang akan datang setelah mengikuti kaderisasi hingga tercipta pribadi yang partisipatif, aspiratif, mandiri, beretika, dan non-hegemoni. Di dalam kaderisasi tersebut, terdapat dua tokoh, yaitu orang yang dikader dan juga orang yang mengkader. Orang yang dikader ini harus mengikuti segala hal yang harus dipenuhi, supaya menjadi insan kader pada organisasi itu sendiri. Ada beberapa orang yang mungkin tidak ingin mengikuti proses kaderisasi, tapi ingin menjadi anggota yang baru tersebut. Bila ada seorang kader yang merasa sudah pantas tanpa harus ada kaderisasi, akan timbul asumsi dan juga pertanyaan yang sangat banyak. Asumsi itulah yang akan menyebabkan orang itu bingung dengan apa yang akan dilakukan setelah menjadi anggota tanpa tahu apa yang harus diketahui atau yang dilakukan. Disinilah peran kaderisasi. Selain membentuk kader, juga akan memberi petunjuk dan juga arah setiap orang yang dikader. Itulah tugas pengkader. Mereka harus memberi kaderisasi yang beresensi, sehingga dapat menciptakan insan yang baik. Pengkader juga harus tahu arah orang yang dikader ini. Untuk itu, biasanya di dalam organisasi ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Beberapa poin penting yang Bung Hatta pernah kemukakan tentang sebuah kaderisasi, yaitu yang pertama, kaderisasi ini menciptakan alumni yang ideal. Seorang kader akan mampu atau akan menjadi alumni yang loyal, sehingga bisa membantu organisasi ketika dia sendiri sudah selesai dalam hal keanggotaan maupun kepengurusan. Yang kedua, kaderisasi ini memiliki visi dan beretika. Kader juga akan mempunyai visi dalam status keanggotaan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung. Dalam mewujudkan tujuan yang baik,
baik untuk dirinya maupun untuk organisasi, dan telah berpegang teguh pada etika dan juga moral yang berlaku. Yang ketiga, mampu berpikir dengan radikal atau bertindak. Kader akan mampu berpikir radikal, yang dimana mereka juga akan memberikan keberanian dalam melakukan sesuatu yang tujuannya untuk dirinya atau organisasi tersebut. Sehingga kader akan menjadi pelopor di dalam pergerakan organisasi itu. Dan yang terakhir ada regenerasi. Seorang kader juga akan menerima ilmu oleh pengkadernya dalam bidang dan wawasan keorganisasiannya, dan akan menjadi pemberi ilmu untuk kader baru di dalam anggota atau di dalam organisasi. Sehingga tujuan organisasi akan terus berlanjut dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kaderisasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.